Selamat siang semuanya. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil analisis kami yang berjudul Analisis Laporan Keuangan PT Garuda Food Tbk pada tahun 2022, 2023, 2024 dengan menggunakan JetScore original. Sebelum kami mempresentasikan hasil analisis kami, izinkan kami terlebih dahulu memperkenalkan diri kami. Saya Yesika Cecilia Anggrani Raja Gugu dengan NIM 22120044 yang di sebelah kiri saya. Saya Ilmu Ramayanti dengan NIM 2213012. Yang di sebelah kanan saya. Saya Laila Safitri dengan NIM 22130105. Di sini kami akan langsung mulai saja. Kami akan menjelaskan mengenai hasil analisis laporannya. So, let's get started. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu JetScore original. JetScore original adalah ukuran statistik yang menunjukkan beberapa jauh suatu nilai dari rata-rata dalam suatu devisi standar. Dalam konteks analisis keuangan, JetScore sering digunakan untuk menilai kesehatan keuangan dan memprediksi risiko kebangkrutan. Adapun rumusnya, J sama dengan 1,2 X1 ditambah 1,4 X2 ditambah 3,3 X3 ditambah 0,6 X4 ditambah 1,0 X5. Adapun keterangannya, X1 yaitu modal kerja dibagi total aset, X2 laba ditahan dibagi total aset, X3 EBIT dibagi total aset, X4 equity dibagi total liabilities, X5 yaitu sales dibagi total. Baik, setelah kita melihat tabulasi datanya, kita lanjut ke perhitungannya. Nah, di perhitungan pada tahun 2022, adapun X1, X2, X3, X4 sampai dengan X5. X1 itu perhitungannya yaitu modal kerja dibagi dengan total aset menghasilkan 0,185, lalu dikalikan dengan 1,2 yaitu koefisiennya menghasilkan 0,22. Selanjutnya ada X2. X2 itu merupakan laba ditahan dibagi dengan total aset menghasilkan 0,22 dikalikan dengan 0,22 dikalikan dengan koefisiennya 1,4 menghasilkan 0,311. Selanjutnya ada X3, itu ada EBIT dibagi dengan total aset menghasilkan 0,092, lalu dikalikan dengan koefisiennya sebesar 3,3 menghasilkan 0,303. Selanjutnya ada X4 yaitu equity dibagi dengan total liabilitas, hasilnya itu 0,842, lalu dikalikan dengan koefisiennya sebesar 0,6 menghasilkan 0,505. Lalu adapun X5 itu adalah penjualan dibagi dengan total aset. Nah, lalu hasilnya itu 1,434 dibagi. Selanjutnya ada X5 yaitu penjualan dibagi dengan total aset. Hasilnya itu 1,434. Lalu dikalikan dengan koefisiennya yaitu 1 menghasilkan 1,434 atau sama. Selanjutnya setelah semuanya ada keluar hasil dari perhitungan koefisien akhirnya, itu ditambahkan lalu ada data dari Garuda Food tahun 2023 dengan JetScore sebesar 2,95. Itu menggunakan perhitungan sama seperti tahun 2022. Selanjutnya ada data keuangan Garuda Food tahun 2024. Itu juga sama perhitungannya seperti tahun 2022 dengan 2023, menghasilkan JetScore original sebesar 3,023. Adapun kriteria JetScore original yaitu Jet lebih besar dari 2,99 yang diklasifikasikan menjadi sehat atau safe zone, perusahaan dalam kondisi keuangan yang sehat atau risiko kebangkrutan sangat rendah. Yang kedua yaitu Jet lebih kecil dari 2,99 atau abu-abu disebut gray zone, yaitu perusahaan dalam kondisi rawan ada kemungkinan mengalami kesulitan keuangan. Jet lebih kecil dari 1,81
Tidak sehat atau distress zone, yaitu perusahaan berisiko tinggi mengalami keberangkutan atau perlu perhatian serius. Selanjutnya yaitu hasil analisis Just Score original Garuda Food tahun 2022 sampai tahun 2024. Yang pertama tahun 2022 Just Score original yaitu 2,77 yang dimana termasuk dalam kategori gray zone, yaitu di bawah 2,99, yang dimana artinya perusahaan tidak dalam kondisi buruk tapi juga belum benar-benar aman, resiko finansial masih ada, dan kinerja keuangan perlu dilanjutkan lebih lanjut. Selanjutnya tahun 2023 Just Score original yaitu 2,95 yang dimana ini masuk ke dalam gray zone di bawah 2,99, artinya semakin mendekati zona aman, akan tetapi perusahaan masih memiliki resiko meskipun tidak terlalu tinggi. Selanjutnya tahun 2024 Just Score-nya ialah 3,023 yang dimana termasuk dalam safe zone, yaitu lebih besar 2,99. Perusahaan berada dalam kondisi sangat sehat secara finansial, artinya profitabilitas meningkat, struktur modal membaik, dan risiko kebangkrutan sangat rendah. Selanjutnya, rekomendasi strategis untuk PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk, yaitu yang pertama, mempertahankan kinerja keuangan yang stabil. Meskipun perusahaan telah berada di zona aman, penting untuk tetap menjaga efisiensi operasional, profitabilitas, dan struktur modal. Fokus pada pengendalian biaya dan optimalisasi margin laba harus tetap dilakukan untuk mempertahankan posisi keuangan yang kuat. Selanjutnya, diversifikasi produk dan pasar. Untuk menjaga kebutuhan pertumbuhan jangka panjang, perusahaan disarankan untuk melakukan diversifikasi baik dari sisi produk maupun pasar. Inovasi produk baru dan ekspansi ke pasar ekspor dapat menjadi strategi untuk meningkatkan pendapatan dan mengurangi ketergantungan pada produk domestik. Selanjutnya, tingkatkan investasi dalam teknologi dan SDM. Investasi pada digitalisasi proses produksi, distribusi, dan pemasaran dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing. Di sisi lain, pengembangan kompetensi sumber daya manusia akan memperkuat kapabilitas internal perusahaan dalam menghadapi tantangan masa depan. Selanjutnya yaitu perkuat struktur modal, yang dimana dengan posisi keuangan yang semakin solid, perusahaan dapat mengevaluasi kembali struktur permodalannya. Jika proporsi utang masih tinggi, pelunasan sebagian utang untuk menurunkan leverage dan beban bunga dapat meningkatkan Just Score lebih lanjut. Selanjutnya yaitu kembangkan strategi keberlanjutan. Selanjutnya, perkuat struktur modal. Dengan posisi keuangan yang semakin solid, perusahaan dapat mengevaluasi kembali struktur permodalannya. Selanjutnya, kembangkan strategi keberlanjutan, yang dimana perusahaan dapat mulai mengadopsi prinsip-prinsip dalam strategi bisnisnya. Yang terakhir yaitu tingkatkan transparansi dan komunikasi ke investor. Dengan kinerja yang membaik, perusahaan sebaiknya lebih aktif dalam menyampaikan penyampaian. Selanjutnya, tingkatkan transparansi dan komunikasi ke investor. Dalam kinerja yang membaik, perusahaan sebaiknya lebih aktif dalam menyampaikan pencapaian dan strategi melalui laporan tahunan, publikasi keuangan, dan pertemuan dengan investor. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan publik dan potensi dukungan pasar modal. Baiklah, sekian hasil presentasi dari kami kelompok 4. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah pengucapan. Terima kasih.